Assalamualaikum anak-anak ustazah semua. Kembali lagi belajar bersama Ustazah Lia. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Masih ingatkah anak ustazah dengan materi yang sebelumnya? Ya, benar sekali. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Tapi apakah anak ustazah tahu apa itu kalimat utama? Mari kita pelajari bersama. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, agar anak ustazah dapat memahami kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kedua, agar anak ustazah dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok dalam sebuah paragraf dapat kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Nah, anak ustazah, tidak hanya kalimat utama saja yang ada dalam sebuah teks, ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas memiliki fungsi sebagai penjelasan atau pengembangan dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Untuk memudahkan kita dalam menentukan ide pokok, sebaiknya yang pertama dilakukan adalah kita membaca wacana atau teks terlebih dahulu, baru menentukan kalimat-kalimat penting dalam bacaan tersebut. Paham gak anak ustazah? Agar anak ustazah lebih paham lagi, kali ini ustazah sudah membuat sebuah contoh. Mari kita simak. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Kira-kira pada teks ini apa ya anak ustazah ide pokoknya? Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan ide pokok. Ayo, apa ide pokok pada teks ini? Ya, benar sekali. Teks ini menceritakan tentang penyebab banjir. Namun, apakah penyebab banjir di seluruh Indonesia yang diceritakan? Tentu tidak. Pada teks ini yang diceritakan adalah penyebab banjir di kota Jakarta. Maka dari itu, ide pokok pada teks tersebut adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Sedangkan kalimat utamanya, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Dan kalimat penjelasnya adalah, pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Nah, anak ustazah, ternyata kalimat utama itu ada di teks pertama atau kalimat pertama. Sedangkan kalimat penjelas ada di kalimat kedua sampai di kalimat terakhir. Sudah paham kan anak ustazah? Namun, kalimat utama dan kalimat penjelas itu tentunya berbeda anak ustazah. Pasti memiliki ciri-ciri. Apa ya kira-kira ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas itu? Mari kita lihat.
Kalimat utama memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang luas. Yang kedua, kalimat utama biasanya berada di awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Namun, terkadang berada juga di akhir paragraf atau induktif. Artinya, tidak selamanya kalimat utama itu berada di kalimat pertama. Yang ketiga, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan lebih rinci lagi. Dan terakhir, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan dapat dikembangkan lagi. Sedangkan ciri-ciri kalimat penjelas adalah: yang pertama, kalimat penjelas merupakan pendukung kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas menjelaskan topik. Dan terakhir, dalam menjelaskannya, kalimat ini membutuhkan penghubung seperti kata bahkan, misalnya, contoh, agar tercapai keterkaitan antar kalimat. Bagaimana anak ustazah materi kita hari ini? Sudah paham kan tentang ciri-ciri kalimat dan kalimat penjelas? Kalau begitu, see you anak ustazah. Bye-bye.